Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Statistika SS09 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul dengan topik pengaruh mahasiswa perokok di lingkungan kampus terhadap kenyamanan belajar mahasiswa yang lainnya. Yang menjadi topik yang banyak terjadi di lingkungan kampus sehari-harinya yang dirasakan oleh mahasiswa, di mana lingkungan kampus merupakan sarana atau wadah mahasiswa untuk berkembang dan belajar, tetapi masih banyak pengaruh asap rokok di lingkungan kampus tersebut. Baik, kami akan masuk ke pengenalan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri Ardi Mas Raffi sebagai moderator pada presentasi hari ini. Selanjutnya ada Alisa sebagai pembicara untuk latar belakang. Selanjutnya ada Naida sebagai penyampaian dari tujuan. Ada Zidan Algoni yang akan menyampaikan tinjauan pustaka. Ada Khairul Rizal sebagai penyampai metodologi. Ada Rahmadania dan Azara Khalisa sebagai penyampai hasil data. Ada Gian dan Dear sebagai penyampai analisis data. Dan terakhir ada penyampai kesimpulan oleh Muhammad Gali atau MG. Di sini ada outline, yaitu adalah topik-topik yang akan dibahas dan dipresentasikan pada presentasi hari ini. Selanjutnya masuk ke latar belakang, saya serahkan kepada Alisa. Untuknya dipersilakan. Terima kasih Dimas. Sebelumnya suara aku terdengar. Aman, Alisa, terdengar. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu, kampus itu berfungsi sebagai ruang belajar dan aktivitas sosial mahasiswa. Area seperti kantin, kafe, outdoor itu sering banget digunakan untuk diskusi, bersantai, dan mahasiswa ini belajar. Tetapi, asap rokok di area ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan mahasiswa non-perokok. Karena merokok dianggap sebagai pelepas stres oleh sebagian mahasiswa. Kawasan tanpa rokok di IPB itu belum efektif di ruang terbuka dan penting untuk kita mengetahui dampak asap rokok terhadap aktivitas mahasiswa di area di kampus. Baik, terima kasih pada Alisa atas penyampaiannya. Selanjutnya, pembacaan tujuan oleh Naida, kepadanya dipersilakan. Baik, Dimas, terima kasih atas kesempatannya. Penelitian ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hubungan menghindari asap rokok dengan gangguan belajar. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan menghindari asap rokok dengan gangguan kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan frekuensi paparan asap rokok dengan gangguan kesehatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hubungan frekuensi paparan asap rokok dengan gangguan belajar. Baik, terima kasih pada Naida atas penyampaiannya. Selanjutnya, ketinjauan pustaka oleh Zidan Algoni, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Dimas atas waktunya. Eh, Kali ini saya akan memaparkan tinjauan pustaka mengenai beberapa istilah penting yang berkaitan dengan topik kita. Yang pertama tentang rokok. Rokok adalah silinder yang berisi tembakau yang dibakar dan dihisap asap. Asap rokok ini mengandung ribuan zat kimia, termasuk lebih dari 70 zat yang bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, lingkungan kampus. Lingkungan kampus merupakan tempat di mana mahasiswa melakukan berbagai aktivitas, seperti belajar, berorganisasi, berdiskusi, dan aktivitas lainnya yang mendukung pengembangan diri mahasiswa. Selanjutnya, istilah mahasiswa. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terakhir, tentang belajar dan aktivitas. Belajar adalah proses mengubah perilaku, sikap, pengetahuan, serta interaksi dengan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Terima kasih pada Zidan Algoni. Selanjutnya akan dibacakan metodologi oleh Khairul Rizal, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Dimas atas kesempatannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian kami. Pertama, dari sisi jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei online kepada mahasiswa IPB Program Pendidikan Kompetensi Umum. Selanjutnya, dalam proses manajemen data, data yang kami kumpulkan akan melalui proses pembersihan, yaitu dengan menghapus nilai kosong dan data yang tidak konsisten. Setelah itu, data akan disusun secara terstruktur agar siap dianalisis. Terakhir, pada bagian metode analisis, data kuantitatif ini akan dianalisis menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum dan statistik inferensial untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Dengan pendekatan ini, kami berharap hasil penelitian yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, terima kasih Khairul Rizal atas penyampaian metodologinya. Selanjutnya ada pembacaan atau penyampaian hasil data
oleh Rahmadania dan Nazara Khalisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Dimas. Oke, jenis kelamin yang diperoleh berdasarkan survei, 61,6% berjenis kelamin perempuan dan 38,4% berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 69 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang. Responden yang bersedia mengisi kuesioner di penelitian ini didominasi oleh klaster SS09 Sains Sosial, dan kelas responden terbanyak berada di SS09 dengan jumlah responden 36 orang yang mengikutinya. Kemudian ada dari kelas ST dan kelas internasional. Oke, terima kasih banyak Dimas atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan hasil data. Nah, di sini dapat dilihat dari grafik pertama itu kita bisa melihat bahwa terdapat 98,2% responden adalah perokok pasif, yaitu mereka yang tidak merokok tapi masih terpapar asap rokok dari orang lain. Lalu ada juga 1,8% yang merupakan perokok aktif. Nah, lalu di grafik yang kedua ini ada grafik box plot, yaitu yang pertama ada frekuensi paparan asap rokok. Nah, di sini grafiknya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu mengalami paparan dalam tingkat serupa, namun beberapa mahasiswa hampir tidak terpapar. Lalu yang kedua ada upaya menghindari paparan. Di sini mediannya cukup rendah yang menandakan bahwa mayoritas responden itu cenderung tidak melakukan upaya signifikan untuk menghindari paparan. Lalu yang ketiga tuh ada gangguan kesehatan. Di sini mediannya lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa dampak kesehatan itu cukup signifikan. Lalu yang keempat ada gangguan belajar. Di sini mediannya tertinggi dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan dampak besar pada kemampuan belajar. Lalu yang kelima itu ada ketetapan kebijakan kampus. Di sini mediannya cukup rendah, yang menunjukkan sebagian responden tuh merasa kebijakan kampus terhadap rokok kurang tegas dan memadai. Baik, terima kasih kepada Rahmadania dan Azhar Khalisa atas penyampaian hasil datanya. Selanjutnya kita akan beralih kepada analisis data oleh Gian dan Dear. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis data yang telah kita lakukan melalui grafik. Yang pertama itu ada grafik korelasi menghindari asap rokok dengan gangguan belajar. Di sini korelasinya sebesar 0,5646 atau positif sedang. Jadi ada jika variabel A itu naik, variabel lainnya cenderung naik. Nah, kalau di sini semakin orang berusaha menghindari asap rokok, maka ada kecenderungan bahwa gangguan belajar juga makin tinggi. Jadi kemungkinan bisa jadi ada faktor yang membuat orang lain, mungkin ada faktor lain yang tidak terlihat di grafik ini. Misalnya orang yang menghindari asap rokok itu mungkin punya sensitivitas lebih dalam pengembangan belajarnya. Jadi dia memang belajar itu harus fokus, harus tidak ada distraksi. Jadi dia cenderung untuk menghindari asap rokok. Tapi mungkin ada variabel lain yang memang orang ini tidak terlalu peduli dengan lingkungan belajarnya. Jadi jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bukan berarti menghindari asap rokok itu menyebabkan gangguan belajar. Boleh grafik selanjutnya. Lalu grafik yang kedua adalah korelasi menghindari asap rokok dengan gangguan kesehatan. Di sini korelasinya sebesar 0,5696 atau positif sedang. Sama seperti sebelumnya, korelasinya bersifat positif. Jadi jika variabel A naik, maka variabel lainnya cenderung naik. Nah, di sini variabel gangguan kesehatan, jika ada orang yang memiliki gangguan kesehatan, maka cenderung dia akan menghindari asap rokok. Jadi di sini dapat disimpulkan bisa jadi orang memang dia sudah punya penyakit atau dia lebih concern kepada kesehatan sendiri, maka dia cenderung untuk menghindari asap rokok. Tapi mungkin ada variabel lain yang tidak diukur yang menyebabkan kedua hal ini terjadi. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa bukan berarti menghindari asap rokok itu menyebabkan sakit. Baik, saya akan menjelaskan analisis data tentang korelasi frekuensi paparan rokok dengan gangguan kesehatan dengan nilai sebesar negatif 0,00822, yang mana ini korelasi sangat lemah, mendekati 0. Berarti artinya hampir tidak ada hubungan
gangguan kesehatan. Kenapa ini? Mungkin jenis paparan yang dilakukan terlalu ringan atau data sampel tidak mewakili, atau ada faktor lain yang jauh lebih besar pengaruhnya kesehatan. Namun bisa juga ada alasan lain, misalnya ada orang yang terkena frekuensi asap rokok tertinggi, berarti dia tidak menghindari asapnya. Dan bisa jadi juga karena itu respon tubuhnya sudah terbiasa sehingga tidak mengganggu kesehatan orang tersebut. Selanjutnya, kita ada grafik relasi paparan rokok dan gangguan belajar 2045, yang mana ini negatif dan lemah. Korelasi ini berarti semakin tinggi frekuensi paparan rokok, ada kecenderungan gangguan belajar sedikit lebih rendah. Sama seperti yang di atas, bisa jadi juga ada orang yang terkena frekuensi asap rokok terlalu sering, itu bisa jadi dia tidak menghindarinya. Dan kenapa ia tidak terganggu? Bisa jadi karena terlalu sering terkena asap rokok, dia sudah terbiasa dan tidak ada gangguan saat belajar. Baik, terima kasih kepada Gian dan Dear atas penjelasannya terkait analisis data. Dan terakhir akan disampaikan kesimpulan penelitian oleh Muhammad Gali Muntas atau MG. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Dimas atas kesempatannya. Kita sampai di tahap kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari grafik yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi adalah yang pertama, tingkat menghindari asap rokok dan gangguan belajar memiliki hubungan positif kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,5646. Yang kedua, tingkat menghindari asap rokok dan gangguan kesehatan memiliki hubungan positif kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,5696. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat adalah tidak ada hubungan signifikan antara frekuensi paparan asap rokok dengan gangguan kesehatan dan gangguan belajar. Baik, sekian dari kami, kelompok 7 Statistika SS09. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil penelitian kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata-kata ataupun dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.